Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat dan meningkat. Sebagai pembuka tadi sudah saya bacakan, yaitu salah satu surat di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini dikhususkan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi takwa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa memang sangat prinsip, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan takwa, ya, itu adalah dengan berpuasa, ya, dengan berpuasa. Untuk itu marilah sama-sama puasa ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita gagal, ya, di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, ya. Karena banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya memperoleh lapar dan dahaga, karena tidak memperoleh pahala, ya. Mengapa tidak memperoleh pahala? Karena tidak mampu menjaga hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, termasuk tidak mampu menjaga hati, ya, ucapan, penglihatan, pendengaran, dan tindakan lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bersifat negatif tentunya harus kita tinggalkan, ya, agar puasa kita diterima. Tidak boleh berkata-kata jorok, ya. Tidak boleh, ya, berbohong. Pandangan tidak boleh melihat yang hal-hal yang tidak senonoh ataupun yang tidak baik, ya. Pokoknya segala sesuatu harus kita sesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Perlu saya sampaikan salah satu hadis, ya, yang berkaitan dengan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ta'ala kullu amali bani adama lahu illa siyama fa innahu li wa anna ajri bihi wasyamu junnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Segala amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Maka puasa itu untukku. Ku di sini adalah Allah. Dan aku akan membalasnya. Dan puasa itu merupakan benteng. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya pahala puasa. Karena di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya amalan anak Adam itu hakikatnya untuk dirinya sendiri. Terkecuali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Puasa ini ya, untukku, kata Allah. Dan aku, kata Allah, yang akan membalasnya. Dan berpuasa itu merupakan benteng. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa ya, memang ya, insya Allah ya, dapat membuat kita menjadi sehat. Dan bisa insya Allah ya, sebagaimana halnya sholat, dengan berpuasa pun insya Allah seseorang bisa mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar kalau puasanya dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa maka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh. Sebagaimana contoh misalnya dikatakan apabila seseorang posisi dalam puasa kemudian ada seseorang yang mengajaknya ya, untuk berbuat yang tidak-tidak, bahkan seandainya diajak berkelahi, dia pun tidak akan melayani, tetapi dia suruh mengatakan saya sedang berpuasa ya. Seandainya dia nekat untuk mengajak hal yang tidak baik lagi ya, suruh mengatakan saya sedang berpuasa. Dan perlu diingat juga bahwa dengan berpuasa insya Allah dapat melatih jiwa dari segi hubungan sosial masyarakat, akan saling bersedekah, saling memberi. Karena orang yang berpuasa tentunya insya Allah ya, dia akan merasakan lapar dan merasakan dahaga ya. Ini suatu gambaran bahwa orang yang tidak punya harta benda, walaupun tidak posisi berpuasa, mereka merasakan lapar dan dahaga. Ini khususnya orang yang tidak mempunyai ya, kelebihan harta maupun benda. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi dengan adanya kita berpuasa, insya Allah budaya saling memberi ya, itu akan lebih mantap lagi. Realisasinya dalam kehidupan sehari-hari ya, budaya saling memberi ya, kepada seseorang insya Allah itu akan lebih terasa di dalam hati kita. Jadi rasa sosialnya kepada seseorang akan bertambah. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Insya Allah kalau orang yang tidak berpuasa dia merasa kenyang ya. Kalaupun toh kenyang ya, dia nggak merasa bahwa orang yang miskin, orang yang lapar, dia akan terasa, tidak akan mampu menebus perasaannya ya. Tapi kalau orang yang berpuasa insya Allah dia akan dapat merasakan bagaimana ya, penderitaan orang yang miskin ataupun tidak memiliki harta benda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa insya Allah
kita mampu mengekang hawa nafsu, ya. Nafsu apapun, ya, termasuk nafsu yang bisa membatalkan pahala daripada puasa, ataupun yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Kita berharap mudah-mudahan selama 1 bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga tujuan akhir daripada puasa untuk membentuk, ya, pribadi yang takwa betul-betul terlaksana. Terima kasih, itu yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.